Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel My Life. Di hari ketiga ini saya ingin sedikit seperti biasa lah menceritakan hal-hal apa saja yang terjadi di kehidupan saya pada hari ini. Iya, cukup gundah sih sebenarnya guys. Susah hari ini, galau, nggak tahu kenapa galau saja begitu. Sebenarnya ada sebabnya sih guys. Saya kehilangan duit 20.000 men. Itu kejadian yang sangat tolol, tapi ya bagaimana saya mau ngudut guys, nggak ada duit. Ya kan cok, kan kita semua tahu lah kalau habis makan, habis ataupun sambil ngopi nggak ada ngudut itu, bagi orang-orang yang perokok aktif itu seperti ada kekurangan di dalam kehidupan ini, kayak ada yang kurang guys. Semuanya pasti tahu lah orang-orang yang merokok. Ini saya menjalankannya dengan baik lah, dan adalah beberapa hal yang membuat saya kesal, namun saya diam saja, tidak berkata apa-apa, hanya menuruti apa yang diinginkan oleh yang membuat saya kesal itu. Namun it's okay lah, semuanya pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kan kita tidak bisa membuat semua orang itu senang cok. Oke, hari ini lengkap guys, kemarin nggak lengkap sebenarnya guys. Hari ini saya nggak pernah sholat. Itu yang harus kita bicarakan teman-teman. Duhur, maghrib, asar nggak ada hari ini. Rencananya ada sih guys ya, ingin tidak meninggalkan sholat lagi, namun itu menurut saya hal yang sangat berat dilakukan. Padahal itu hanya kita ruku, sujud, itidal, baca al-fatihah, itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu gampang. Cuman entah kenapa guys, kalau di dalam bagian ibadah semua orang itu malas melakukannya. Dan hari ini tanggal 24 Januari 24 tanggalnya, saya membuat video hari ini pada tanggal 24 Januari. Ya, untuk sehari ini masih konsisten ya guys ya. Mungkin kalian penasaran tempat saya bekerja teman-teman. Ini cuplikan videonya. Saya akan kehilangan duit 20.000. Saking saya pengen sekali ngudut, ada orang yang beli makanan di tempat saya bekerja. Saya samperin, "Bang, boleh minta rokok bang, sebatang bang?" "Udah bang, silakan." Itulah yang saya lakukan teman-teman. Itulah yang saya lakukan hari ini. Mungkin kalian penasaran orangnya bagaimana. Ini cuplikan videonya, juga ada cuplikan videonya teman-teman. Terima kasih bang, apabila abang ini menonton video saya, terima kasih banyak bang. Abang telah membantu melengkapi salah satu kekurangan yang ada di dalam hidup ini. Ya kalian tahu lah, orang-orang yang perokok itu pasti ya, itu sebatang rokok itu sangat bermanfaat, sangat berharga. Hari ini pada tanggal 24 Januari perasaannya campur aduk teman-teman ya, karena soalnya saya berpikir bagaimana untuk kedepannya aku ini bisa menjadi orang yang rich, orang yang banyak uang. Semua orang butuh uang guys, segala sesuatu perlu uang. Namun ada juga hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Penyebab saya gundah gulana, susah, banyak pikiran hari ini karena ya seperti itulah. Saya berpikir untuk bagaimana untuk kedepannya saya bisa memperoleh uang yang banyak gitu cok. Dan saya berpikir salah satu ide saya untuk memperoleh uang tersebut, saya ingin bermain investasi guys. Ya, salah satu aplikasi trading yang banyak dipromosikan oleh youtuber yaitu Binomo, Olimtrade, OctaFX gitu cok. Namun saya lebih tertarik kepada Olimtrade dari Binomo karena ya sepertinya mudah dipahami sih. Sebenarnya karena mudah dipahami guys. Itu sudah ada rencananya, idenya sudah ada, cuman belum kesampaian. Itu dikarenakan belum saya kerjakan guys. Karena ide yang kita mempunyai ide, namun kita tidak melaksanakan, tidak memperkerjakan, tidak melakukan ide yang ada di kepala kita, itu sepertinya halnya sia-sia teman-teman. Kalian paham lah maksudnya teman-teman ya? Karena saya tidak bisa menjelaskan secara detail, secara baik dan benar, karena bahasa Indonesia saya masih 50-50 so-so gitu cok, masih 50-50, tidak bisa menjelaskan secara pada umumnya guys ya. Itulah ya teman-teman. Ya, hari ini mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, ya betul. Oh ya, makan hari ini 3 kali guys. Saya nggak makan mie soalnya. Ya, that's cool bro. Ya, saya masih teringat kepada uang 20.000 saya hilang entah kemana teman-teman. Itu sampai sekarang, karena soalnya itu 20 itu buat jajan saya nggak jajan hari ini cok. Saya nggak jajan hari ini.
Ya tadi ada dikasih uang gaji kan, gaji saya 30, 10, 20 warisan. Tadi ada dikasih 10.000. Saya belilah hudud ini. Saya membuat video ini pada jam, oh my god, pada jam 12 guys. Ini sudah jam 12 lewat 6 menit. Jam 12 lewat 6 menit. Ya begitulah kira-kira teman-teman. Nah inilah bentukan saya. Namun saya mempunyai rencana guys. Puasa bulan Ramadan ini saya ingin membentuk badan saya menjadi lebih bersenjata teman-teman, lebih berotot. Ya mungkin nanti kita bakalan membuat videonya guys ya. Di bulan Ramadan mungkin kalau nggak ada halangan apa-apa kita bakalan mencobanya. Ya itulah keinginan saya teman-teman. That's cool bro. Oh ya guys, hari ini tutup lebih awal karena ya kurang lah. Ya namanya juga kita berdagang kan cuk, kita ya orang juga berdagang, ada sekali banyak orang, ada juga yang jarang ya. Itulah roda kehidupan teman-teman. Mungkin kalian ada merasakan saya ingin curhat teman-teman ya. Kalau curhat sama teman itu kayaknya kurang guys. Karena mengapa? Mungkin mereka mendengarkan dengan baik dan benar gitu, sejahtera, mendengarkannya dengan baik lah pokoknya. Namun itu tertinggal di dalam kepala mereka teman-teman. Tidak ada bentukannya. Kalau kita membuat video seperti ini kan kita bisa melihat kembali gitu. Dan semua orang tahu, mungkin ada hal-hal atau ada masukan, ada kolom komentar disediakan gitu cok. Itulah tujuan saya membuat video di YouTube ini tentang ya Ramadan. Seperti contohnya Al Ghazali Everyday yang viral di NFT ya. Dia kan foto per hari. Selain saya ini NFT versi video yang ada di YouTube. Tujuan saya ya seperti itu membuatnya. Sampai ya entahlah kapan, gua nggak tahu. Banyak sekali keinginan yang belum tercapai pada saat ini. Ya mungkin masih dalam tahapan, pikiran juga saya masih labil, masih umur 18 tahun, masih remaja, masih memikirkan tentang bermain-main saja gitu, nggak terlalu berpikiran secara dewasa, secara matang apa yang akan kita lakukan gitu. Mungkin ada, namun tidak sematang orang dewasa mungkin cara berpikirnya. Kalau saya berbicara seperti ini di depan teman-teman saya, pasti diolok-olokin guys. Nggak diolok-olokin di depan kita, di belakang kita pasti cok. Makanya saya malas gitu cok, curhat lebih dalam tentang kehidupan saya. Makanya kita membuat video saja cok. Namun jika ada ya menghujat ya pastilah kita tidak bisa membuat semua orang senang kepada kita cok. Namun jika kita tidak bisa membuat semua orang senang, menyukai kita, lebih baik kita tidak membuat masalah dengan orang tersebut. Ya begitulah hari ini. Ya tujuannya mungkin ya saya juga berpikir dia mengapa saya sedih, susah. Hari ini saya kurang berbicara guys, kurang bacot. Ya karena itu banyak pikiran. Saya berpikir gini lagi teman-teman, bagaimana caranya supaya keluarga aku itu dapat melihat saya di masa depan ini sukses sebelum mereka meninggalkan saya. Karena setiap orang itu pasti meninggalkan sesuatu hal yang dia punya cok. Itulah that's why aku ingin membuktikan, menunjukkan kesuksesan aku sebelum mereka itu meninggalkan saya. Itu sih yang saya pengen harapkan. Namun cita-cita saya, kalau kalian tanya sekarang ini, cita-cita saya ingin, kalau kamu tanya sekarang, saya ingin berkeliling dunia teman-teman, melihat culture, budaya-budaya, melihat pemandangan, melihat apa saja yang ada di kehidupan dunia ini teman, mungkin dari Indonesia, Australia, Malaysia, ingin berkeliling dunia. Namun ya tuh sekarang ini mungkin Rafsik di masa yang akan datang ya Rafsik, Anda yang melihat video ini di tahun 2025, 2026, 2030, jika Anda belum kesampaian hal apa yang Anda wujudkan sekarang ini, berarti Anda tidak menepati janji Anda. Karena saya berjanji kepada diri saya, jika saya mempunyai uang lebih, ya langkah pertama pastilah membahagiakan orang tua, itu sudah pasti cok. Ya, selebih itu kita membahagiakan diri sendiri. Ya kan itu tidak salah cok, membahagiakan diri sendiri. Namun yang paling utama kita membahagiakan keluarga kita teman-teman. Kalau saya pribadi, saya tidak terlalu berharap di luar keluarga saya guys. Misalkan pada teman-teman, pada sahabat, ataupun pada orang-orang lain, orang-orang yang dekat sama kita,
Namun orang yang dekat sama itu bukan keluarga kita, Cok. Itu saya pribadi kurang mengasih harapan saya kepada dia. Karena jika kita kasih harapan kepada orang bukan keluarga kita, itu sakit hati ujung-ujungnya, teman-teman. Sudah pernah merasakan hal tersebut soalnya. Misalkan kita mempunyai masalah ataupun ada kendala apapun yang kita alami, pastilah keluarga yang pertama ingin mendengarkan curhatan hati kita, Cok. Oke, mungkin nggak ada solusi yang diberikan oleh orang tua kita, namun setidaknya mereka mendengarkan dengan baik, ngasih saran dan jalan keluarnya. Ya, tidak ada hal yang menarik sih hari ini, teman-teman. Ya, saya susah sekali karena duit saya 20.000 itu sudah hilang, entah kemana, Cok. What the fuck, baju laundry saya belum bayar lagi ini. Susah, guys. Namun ya udahlah, ini namanya juga kehidupan ya. Saya sudah berani keluar dari zona nyaman saya. Dulu saya, guys, nggak pernah ingin bekerja secara fisik, teman-teman. Saya lebih suka kerja secara secara ya pemikiran aja, kekreatifan. Dengan ide-ide saya saja ingin bekerja, misalkan membuat making video seperti ini. Namun tidak secepat itu kita memperoleh uang dari hasil kita membuat video. Oleh karena itu, ya sambilan kita membuat video, sambilan kita bekerja, jadi balance, seimbang. Di sini dapat uang, waktu kita bekerja dapat uang, membuat video pun mungkin nggak dapat sekarang, mungkin one day, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan mungkin pasti dapat. Tergantung kita usahanya, guys. Jika kita bekerja keras, menurut saya, teman-teman, bukan bermaksud sok-sok motivasi, sok-sok ngasih tahu, bukan. Saya sebenarnya nggak banyak sih pengalaman yang aku alami. Namun saya belajar dari pengalaman orang lain gitu, boy. Misalkan si A dengan si B jumpa, si A dan si B ini membicarakan si C. Ketika si A dan si C bertemu, membicarakan si B. Ketika si B dan si C bertemu, membicarakan si A. Namun ketika mereka bertiga berkumpul, mereka saling baik-baik saja. Itulah yang saya alami. Tidak ada pertemanan yang betul-betul pertemanan kecuali dengan keluarga kita. Itulah yang saya alami, guys, teman-teman. Orang-orang lain juga begitu, teman-teman. Ya, orang-orang yang baru saya kenal membicarakan temannya baru kenal saya membicarakan dia. Itulah kehidupan. Tidak ada yang bisa dipercayai dengan 100%, juga nggak ada. Makanya jangan terlalu berharap kepada teman-teman. Ya, ini maksudnya ini secara manusiawi, guys, ya. Namun pada hakikatnya kita berharap pada Tuhan, kan. Cuman yang lebih dekat pada kita, first time kita berjumpa ketika ada masalah itu terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita, Cok. Mereka lah yang senantiasa berbicara, walaupun kita sering dimarahi, dicaci, dimaki, ya, namun itu intinya untuk kebaikan kita, teman-teman. That's cool. Walaupun kita sakit hati kadang-kadang, ya, itulah yang terjadi. Pokoknya saya masih teringat 20.000 itu entah kemana, guys. Bagaimana laundry saya itu besok mau diantar sini harus ngutang lagi, Cok. Ini video saya sudah hari ketiga belum upload karena nggak ada paket. Kita jalanin aja alur kehidupannya mengalir bagaimana, kita ikuti harusnya aja, guys. Itulah intinya, teman-teman, curhatan hati ini. Ketika saya bercurhat seperti ini kepada teman saya, ya palingan teman saya membicarakan saya di belakang nanti kepada teman saya yang satu lagi. Nah, begitulah seterusnya. Nggak ada yang betul-betul very good, itu nggak ada. Namun apakah kita jangan berteman? Ya, pertemanan itu perlu, guys. Kita perlu bersosialisasi. Namun jaga batasannya saja, guys. Percintaan ya that's cool. Itu nggak apa-apa, guys. Ya memang masa-masa remaja, masa-masa anak muda itu perlu yang namanya pacaran. Bukan perlu dalam artian penting, nggak begitu penting juga. Cuman kita perlulah merasakan bagaimana kenyamanan, perasaan bahagia ketika kita berjumpa dengan lawan jenis kita. Itu saya rasa itu penting, guys, ya. Saya rasa itu perlu, biar nggak nolep banget sih kehidupan kita, biar berwarna sedikit lah. Namun apakah itu cinta sejati? No, saya bantah itu. Nggak ada cinta sejati di usia dini. Saya mempercayai itu, guys.
it's cool. Kalau sekedar ya chat-chatan, sayang-sayangan, that's okay. Makan, ketemuan ya itu nggak apa-apa guys ya. Ya kalau kita bicara tentang kehidupan, tentang alur kehidupan ya nggak apa-apa. Cuman ya kita kalau bicara tentang agama, that's fucking haram gitu cuy. Ini itu tidak boleh cuy ya. Nah, penyebabnya saya susah hari ini teman-teman. Ngutang, pasti besok utang lagi sama laundry. Duit 20 hilang anjing. Sampai sekarang masih ingat bangsat emang anjing lah. Apalagi ya pengen investasi, pengen bermain binomo, olim trade, belum kesampaian, masih ide. Karena saya kalau mempunyai ide, kalau belum dilaksanakan itu kayak ada yang mengganjal di kepala saya guys, kayak belum lega rasanya sebelum saya mengerjakan hal tersebut. Ya mau bagaimana main olim trade binomo sedangkan uang saja saya tidak mempunyainya. Terima kasih lah buat kalian semua sudah mendengarkan curahan hati saya. Pokoknya intinya bimbang guys saya hari ini guys, gundah gulana teman-teman. Mungkin karena saya sudah jauh mungkin terhadap Tuhan saya. Mungkin besok lah kita bakalan memperbaiki tentang tatanan kehidupan jadi lebih baik. Tadi kan saya gundah gulana, saya tadi kayaknya ada beban pikiran yang masih terbebankan di dalam pikiran. Ketika saya sudah berbicara ini, ya nggak ada yang mendengarkan memang. Cuma saya sudah mengeluarkan semuanya, isi hati saya, isi kepala saya. Kayaknya terasa lebih baik gitu, ya. Kayak ada teman curhat gitu. Jadi terima kasih lah buat kalian semua sudah menonton video ini. Thank you for watching. Apabila kalian mempunyai sifat ataupun kejadian hal yang sama, komentar di bawah disediakan komentar jika kalian suka, like jika kalian tidak suka, dislike, it is okay cok. Kalian suka lagi subscribe and like. Nah itulah, terima kasih for watching. Thank you very much. See you the next time. Jangan lupa ya jalankan hidup dengan sesantuy mungkin guys ya. I love you. See you the next video.